Halo teman-teman, balik lagi di video Mas Aldo. Video kali ini kita akan membahas sedikit tentang buffer di Emacs. Di Emacs ada istilah buffer. Apa itu buffer? Buffer adalah data struktur. The buffer is the data structure in Emacs. Semua file adalah buffer, tapi buffer belum tentu file. Biasa di editor lain, ketika kita membuka sebuah file, kemudian kita simpan file itu. Sedangkan di Emacs, ketika kita membuka sebuah file, file itu menjadi buffer. Ketika kita menyimpan buffer itu, kita bisa menyimpannya di file. Tapi buffer juga tidak harus file. Ada buffer-buffer spesial. Buffer lain yang berinteraksi dengan program eksternal misalnya, biasa disebut transient buffer. Memiliki bintang asterisk di dalam namanya. Contoh, Scratch, Messages, Compile, atau Bash, Terminal, dan lain-lain. Untuk membuka file atau buffer baru, kita bisa menggunakan Ctrl X, Ctrl F. Ctrl X, Ctrl F akan memanggil perintah find file. Coba kita Ctrl X, Ctrl F. Dia akan meminta kita memasukkan nama file. Folder defaultnya adalah folder di mana buffer yang sedang aktif. Buffer ini ada di folder ini. Jadi ketika dia Ctrl X, Ctrl F memanggil find file, dia default di folder tersebut. Kalau kita ingin membuat buffer baru dengan nama baru, kita tinggal mengetik namanya. Nama baru. Ada bawahnya new file. Tapi new file itu belum tersimpan. Ini hanya sebagai buffer di Emacs. Dengan nama baru.txt. Oke, kita telah menulis. Untuk menyimpan, kita memanggil Ctrl X, Ctrl S. Untuk menutup buffer, kita memanggil Ctrl X K. Dia akan memanggil perintah kill buffer. Ctrl X K, kill buffer, dia bertanya yang mana yang akan di kill. Defaultnya adalah buffer yang aktif. Kita tinggal pencet enter, buffernya akan tertutup. Kalau untuk memasukkan isi file ke buffer sekarang, kita menggunakan Ctrl XI. Bisa kita memasukkan file nama baru tadi ke buffer ini. Ctrl X, I, insert file, nama, tab, nama baru, enter. Isi filenya tadi masuk ke buffer ini. Coba kita buka lagi buffernya. Untuk pindah ke buffer sebelumnya, bisa kita pencet Ctrl X, B. Dia bertanya mau pindah ke buffer mana. Default adalah buffer sebelumnya. Oke, kita pencet enter, balik lagi ke sini. Itu lagi kalau kita pencet Ctrl X, B, defaultnya ke buffer sebelumnya. Oke. Untuk melihat daftar buffer, kita bisa Ctrl X, B. Atau Ctrl X, Ctrl B. Memunculkan daftar buffer. Daftar buffer itu juga ada di sini, di menu buffer.
Nah, kalau untuk pindah, kita bisa pakai panah. Ctrl X ke kanan, pindah ke buffer nama baru. Ctrl X ke kiri, balik lagi. Kalau untuk menyimpan buffer ke file, kita tinggal pencet Ctrl X S. Akan dia nulis ke file. Kalau kita mau menyimpan ke nama baru, kita bisa menulis Ctrl X, Ctrl W. Kalian bisa masukkan nama file baru, buffer2. Akan tersimpan di buffer2.org. Kalau untuk menutup Emacs, kita bisa Ctrl X, Ctrl C. Dia akan bertanya apakah mau menyimpan semua file. Atau kalau tidak mau, kita cancel aja, Ctrl G. Nah, setiap kali kita membuka file, Emacs dengan pintarnya akan mencari mode terbaik untuk buffer tersebut. Apa itu mode? Ada dua mode di setiap buffer. Ada major mode atau mode besar, dan ada minor mode. Major mode adalah mode yang aktif pada suatu buffer. Setiap satu buffer hanya bisa satu major mode. Nah, major mode itu adalah mode yang biasa berhubungan dengan bahasa pemrograman. Biasa untuk mengaktifkan sintaks highlighting, untuk menambah keybind, dan seterusnya. Nah, contoh bawaan Emacs, fundamental mode, ini teks biasa. Tidak ada apa-apa, cuma raw. Biasanya pakai fundamental mode. Yang text mode ini, bedanya dengan yang fundamental, biasanya dia ada berhubungan dengan pengolahan teks. Misalnya kolom, dan sebagainya. Nah, ini Python, contohnya untuk pemrograman bahasa Python. Selain major mode, di satu buffer juga ada banyak minor mode. Jadi minor mode adalah mode tambahan untuk menambahkan fitur dan fungsionalitas. Buffer bisa memiliki banyak minor mode. Nah, di default Emacs biasa modenya di sini. Yang di sini yang aktif adalah org mode. Biasanya kalau ada minor mode-nya lagi, ada di sampingnya lagi nama minor mode-nya. Oke. Sekian untuk video tentang buffer. Terima kasih telah menonton.